Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kembali kita boleh berjumpa, Saudara, dalam Evening Family Altar. Saya bersyukur karena inilah kebaikan Tuhan bagi kita, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Mari Saudara gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau siapkan hati dengan sepenuh-penuhnya untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita mau berdoa, Saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hadirlah dalam ibadah ini, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Urapi kami semua Tuhan, jamah kami, kuasa-Mu menguasai kami, sehingga saat ini segenap keberadaan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu. Kami buka seluruh hidup kami Tuhan bagimu, dan kami mau mempersembahkan hidup ini bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan beracara bagi kami. Segala pujian bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita mau puji Dia. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan.
terima puja tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara katakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
dahsyat dan mulia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau besar, Engkau agung, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang layak mendapatkan pujian. Engkau layak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Ajar kami Tuhan menyembah-Mu dengan benar. Ajar kami Bapa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kami memuji kebesaran, ajar Tuhan
Sungguh Engkau mulia Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau di atas segalanya Tuhan. Engkaulah pencipta segala sesuatu. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Tidak ada Allah sebelum Engkau dan tidak akan pernah ada Allah sesudah Engkau. Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dapat menyembah-Mu pada saat ini dengan segala keberadaan yang ada pada kami. Tuhan, Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah saat ini kepada kami lewat kebenaran firman yang akan sama-sama kami pelajari. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, bukakan kepada kami kebenaran itu Tuhan. Biarlah kami mengerti seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan baik, mudah dipahami, dimengerti oleh umat-Mu, dan boleh membawa umat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang layak mendapatkan semua pujian, keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya percaya kita semua boleh rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kita ini kan sedang belajar, kita sedang membahas saudara tentang masalah Allah Tritunggal. Ya. Minggu lalu saya sudah coba jelaskan sama saudara. Saya coba menjelaskan seringkas mungkin, sesederhana mungkin, begitu saudara ya. Saya berharap saudara mengerti begitu. Ya, saya berharap apa yang saya jelaskan membawa kita kepada satu pengertian, satu pemahaman tentang Tuhan kita. Saudara-saudara, walaupun pemahaman itu mungkin tidak sempurna ya, tapi saudara paling tidak membawa kita ini lebih hormat sama Dia. Membawa kita ini lebih mengasihi Dia, lebih mencintai Dia. Nah, saudara-saudara, satu minggu saya coba memikirkan, merenungkan. Saudara, sebab kita tahu kan, seperti saya katakan bahwa saudara, ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, saudara, ini memang bukan satu ajaran yang mudah untuk kita pahami. Ya. Jujur saudara, ini bukan hal yang mudah untuk kita dapat tangkap dengan akal kita yang terbatas ini. Ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya mulai memikirkan, saya pikir kira-kira apakah saudara memahami atau tidak yang saya sampaikan minggu lalu itu. Saudara, sebab saya bilang tadi bahwa ajaran tentang masalah Tritunggal ini bukan ajaran yang mudah untuk kita dapat mengerti. Bahkan kita lihat justru ini menjadi titik sentral banyak persoalan. Maksud banyak persoalan itu gini saudara. Ada banyak orang-orang menyerang kekristenan. Ada banyak orang saudara salah memahami tentang kekristenan. Mereka bilang orang Kristen itu Allahnya 3. Teman-teman kita di luar ya, saudara selalu berkata orang Kristen itu menyembah Allah yang 3. Nggak mungkin 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu hanya orang bodoh, kata mereka. Nah, saudara-saudara, nah itu sebabnya saya ingin sedikit coba mengulang. Terutama nih saudara, yang ingin saya tekankan adalah sikap hati kita ketika kita belajar, mempelajari saudara tentang Allah.
Ini saudara menjadi persoalan di sini gitu. Ini yang menjadi masalah, seringkali benar-benar menjadi persoalan, saudara, adalah sikap hati sebetulnya. Kenapa kita perlu memperhatikan, saudara, tentang sikap hati kita itu ketika kita mempelajari tentang Allah? Nah, saya akan coba jelaskan. Saudara, saya hari ini tidak menyediakan PowerPoint bagi saudara, karena ini hanya sebuah pengulangan. Tapi di dalamnya saya ingin menambahkan sedikit-sedikit dan menegaskan, ya, mempertegas apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi penekanan saya hari ini, saya ingin ajak saudara benar-benar memiliki hati yang pas gitu, untuk kita siap belajar tentang Allah. Kalau tidak, saudara, saya katakan kita justru akan menjadi bingung dan akhirnya bisa-bisa kita salah mengerti. Nah, itu sebabnya diperlukan sebuah fondasi gitu, saudara. Fondasi yang kuat, diperlukan sikap hati yang benar sehingga kita bisa memahaminya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, malam ini saya dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama ini ingin kembali menegaskan sebuah sikap hati. Ketika kita belajar tentang Allah, terutama tentang Allah Tritunggal, saudara-saudara, saya mau tekankan dengan sungguh, sikap hati kita ini penting untuk kita memahaminya. Kalau tidak, saudara, saya yakin kita tidak akan memahami, bahkan menambah kita tambah pusing gitu, dan membuat kita juga ragu-ragu, bisa jadi begitu. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Begini loh, saudara, di dalam dunia pendidikan lah, saudara-saudara, ada yang disebutkan penelitian gitu. Orang meneliti sesuatu, diteliti sedemikian rupa, lalu dibuatlah sebuah kesimpulan, ya. Jadi diteliti sedemikian rupa lalu dibuatlah kesimpulan. Oh, inilah kesimpulannya. Saudara-saudara, nah di dalam masalah meneliti ini, saya coba membagi ada tiga kaitan. Yang pertama, saudara, saya meneliti sesuatu. Ya, sesuatu yang kita teliti itu saya sering sebut sebagai objek. Saya sebagai orangnya yang meneliti disebut sebagai subjek. Jadi saya meneliti sesuatu, sebutlah itu kacamata. Nih, saudara ya, sebutlah itu kacamata. Saya pengen tahu kenapa ya, kok kacanya seperti ini gitu. Kalau dipakai kok mata saya jadi jelas. Ada apa? Sementara kacamata yang lain kok enggak, tambah burem gitu, saudara. Bukan tambah jelas. Saya coba pelajari, saya coba teliti, saya coba lihat begini dan begitu. Saudara-saudara, itu tidak terlalu susah, mudah boleh dibilang. Yang penting kita mengerti bagaimana cara menelitinya. Kenapa saya katakan mudah? Karena kalau saya bandingkan kacamata ini dengan saya lebih tinggi dong nilainya, saya lebih tinggi derajatnya, saya lebih tinggi, saudara, keberadaan saya dibandingkan dengan kacamata ini. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika satu pribadi yang lebih tinggi meneliti saudara yang lebih rendah, itu tidak terlalu susah. Ya, saudara lihat, kita bisa meneliti apalah yang bisa diteliti. Kalau saudara itu sesuatu yang memang rendah dibandingkan dengan penelitinya, rasanya tidak terlalu sulit gitu, saudara. Bisa kita pelajari sedemikian rupa, kita bisa bawa ke laboratorium, kita lihat mungkin di bawah mikroskop dan sebagainya. Tidak terlalu susah. Nah, kenapa? Karena kita sebagai peneliti atau subjeknya ini lebih tinggi dibandingkan yang diteliti, yang kita sebut dengan objek. Saudara, lalu tingkatan yang kedua, boleh dibilang saudara, tingkatan yang sulit. Kenapa saya bilang sulit, saudara? Tidak mudah, kenapa? Ketika yang kita teliti itu tidak lebih rendah, tapi mungkin sama nih, sederajat. Saudara-saudara, contoh begini. Saya meneliti saudara, jadi meneliti pribadi seseorang. Nah, ketika kita teliti seseorang ini kan bukan teliti masalah yang kelihatan, masalah fisiknya saja. Oh, kalau dilihat tinggi badannya sekian, bentuk wajahnya seperti ini, rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini. Bukan hanya itu kan, saudara. Ketika kita meneliti yang namanya manusia,
kita perlu meneliti yang lebih dalam. Karena manusia tidak hanya terdiri dari yang kelihatan, tapi yang juga tidak kelihatan. Ada yang disebut jiwa. Nanti saudara ada lagi yang disebut kepribadian. Kok kenapa ya orang sama-sama makan nasi gitu, tapi yang satu kok seperti ini modelnya, yang satu seperti ini gitu. Nah ini kan saudara lihat, kita akan menemui banyak kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan tentang apa yang kita teliti. Kenapa sulit? Karena saudara, persoalannya kita ini sederajat gitu. Kita manusia meneliti manusia. Jadi saya sebagai peneliti, sebagai subjeknya, meneliti objek yang sama dengan saya tingkatannya. Tidak mudah ya. Saudara, orang yang belajar ilmu jiwa, sekolah psikologi itu tidak gampang ya. Bahkan ada orang bilang jurusan psikologi itu tidak akan bisa selesai dalam waktu kurang dari 4 tahun. Ada yang bilang begitu untuk strata 1 S1-nya. Apalagi kalau kita mau meneruskan gitu. Jadi karena saudara itu nggak gampang, memerlukan waktu yang begitu lama gitu kan dipelajari. Kalau saudara belajar psikologi perkembangan, saya salut tuh dengan para orang ahli-ahli yang coba meneliti. Mereka coba teliti mulai dari masa anak-anak diperhatikan, dicatat saudara. Terus masa remaja, umur sekian sampai sekian tuh perilakunya seperti apa. Kesukaan, kebiasaannya, tingkahnya, itu dicatat sudah. Dan saudara-saudara itu butuh waktu. Dan tidak mudah tentunya akan hal itu ya. Nah jadi saudara lihat, tingkat yang kedua ini tingkat yang disebut dengan sulit saya bilang. Susah, agak susah. Rasanya tidak mudah untuk kita pahami. Kenapa? Karena saya sebagai peneliti, saya subjeknya ini yang meneliti objek yang diteliti itu sama tingkatannya. Tidak mudah. Lalu tingkatan yang ketiga, saudara, saya sebut dengan tingkatan ini mustahil. Kenapa saya bilang tingkatan ini mustahil? Karena saya meneliti dan yang diteliti ini adalah pribadi yang lebih tinggi daripada saya. Lebih mulia, lebih besar, lebih agung. Ini saudara menurut saya bukan hanya sekedar susah, tapi bagi saya ini sesuatu yang sangat mustahil. Ya, saudara coba bayangkan gini, sebutlah katakan kita meneliti seekor binatang. Saya punya anjing saudara ya di rumah nih. Saudara mungkin ketika dia lahir saya coba amati ya tingkahnya, geraknya kalau mau gitu saudara ya. Saya catat gitu lalu perkembangannya dari hari ke hari, beratnya ditimbang, nanti umur sehari beratnya berapa, 2 hari umur berapa, panjangnya, tingginya. Itu barangkali bisa saya lakukan kalau saya mau gitu saudara. Tapi andai kata dibalik anjing itu meneliti manusia, mungkin enggak? Menurut saya tidak mungkin ya. Kalaupun saudara kita lihat ada anjing-anjing yang disebut pandai, dia bisa melacak ini dan itu. Itu kan karena dia latih sedemikian rupa, tapi sangat-sangat tidak mungkin. Ya. Nah jadi saudara lihat, ternyata saudara untuk kita mempelajari tentang Allah, itu sesungguhnya saya bilang bukan sulit, tapi mustahil. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin manusia dapat mempelajari tentang Allah lalu ditariklah sebuah kesimpulan, ini loh Allah ini. Menurut saya tidak mungkin seperti itu. Ingat ini baik-baik saudara ya. Jadi tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah, tidak mungkin manusia dapat mengerti tentang Allah. Ada satu ayat yang saya mau bacakan bagi saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Ayub. Tadi malam saya sempat baca ayat itu saudara. Sebentar saya lihat ya. Kitab Ayub pasal 11 kalau saya tidak salah. Oke, saudara lihat Ayub 11 ayat yang ke-7. Ayub 11 ayat 7 bunyinya begini. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Jadi saudara-saudara lihat, ayat ini menjelaskan kepada kita ya, mempertanyakan apakah saudara dan saya dapat memahami, dapat mengerti tentang Allah? Dapat enggak saudara?
Saya pikir kalau ini ditanyakan gitu, saudara, saya pernah dengar penjelasan dari pendeta siapa tuh ya, saya lupa namanya. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu mendapatkan jawaban, tidak perlu dijawab. Kenapa? Bukan tidak ada jawabannya, karena jawabannya sudah pasti. Jadi saudara, kalau ditanya dapatkah engkau memahami hakikat Allah, nggak perlu ditanya sebetulnya seperti kenapa, karena jawabannya sudah pasti, yaitu tidak dapat, nggak bisa, saudara. Saudara-saudara, jadi lihat, kalau dipertanyakan dapat nggak dapat, saudara, nggak mungkin. Kita tidak mungkin memahami Allah, mengerti, mengetahui Allah. Kenapa bisa seperti itu? Persoalannya, dia ada jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Kita yang lebih rendah, coba meneliti yang lebih tinggi, itu sesuatu yang mustahil, bukan cuma susah. Sama seperti saya bilang, seekor semut dia mau meneliti keberadaan manusia, seperti apa nih manusia ini gitu. Nggak bisa. Tidak bisa, bahkan bukan hanya tidak bisa, bukan hanya susah atau sukar, tapi itu sangat mustahil. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana kalau memang itu mustahil? Kenapa kita harus belajar tentang Trinitas ini, Tritunggal ini? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saudara, seringkali saya ulang-ulang kalimat ini. Saudara-saudara, sekalipun Allah itu tidak mungkin untuk dimengerti oleh kita, tetapi saudara dengar baik-baik, Allah mengasihi kita. Dan saudara, dia memang tidak dapat dipahami, tapi dia membuka diri, memperkenalkan dirinya sehingga bisa dipahami. Saudara-saudara, mungkin waktu lalu kita belajar tentang Alkitab itu kan ada istilah wahyu, ada istilah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan. Artinya Allah menyatakan, memperlihatkan, memperkenalkan dirinya. Saudara-saudara, itu yang perlu kita sangat bersyukur. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kita ini gelap, tidak tahu Allah itu sama sekali. Tapi saya bersyukur saudara, karena Alkitab mencatat jelas bahwa Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, memperlihatkan dirinya. Sama saja kan saudara, kalau andai kata saya sembunyi gitu kan, saudara, andai kata kamera ini saya geser gitu, nggak kelihatan tuh sayanya. Saudara-saudara, lalu kamera itu sedikit-sedikit mulai diarahkan ke saya, mulai kelihatan, mulai nampak, oh itu loh yang namanya Pak Ferry itu. Jadi saudara lihat, kalau saja Allah tidak menyatakan dirinya, celaka kita saudara, kita tidak dapat mengenal Allah. Nah, di dalam belajar penyataan ini, beberapa waktu lalu juga saya sudah jelaskan, ada penyataan yang sifatnya general, umum. Secara umum saudara, kepada manusia Allah menyatakan dirinya. Nah saudara, lewat apa tuh penyataan umum itu? Saudara, saya sebutkan waktu lalu lewat ciptaannya. Alam semesta ini, saudara lihat, ada bintang-bintang begitu banyak, ada bulan, ada matahari, gunung, semua kita lihat. Begitu dahsyat. Nah, waktu saudara lihat itu, kira-kira apa yang saudara ingat? Ya. Pada waktu saudara lihat ada bintang yang begitu luar biasa, apa yang saudara ingat? Apa yang muncul di dalam benak kita ini? Saudara-saudara, kalau dalam Alkitab bilang gitu kan, ketika kita lihat bintang-bintang di langit, aku ingat betapa agungnya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Saudara, itu penyataan secara umum. Juga saudara, Tuhan menaruh sesuatu nih di dalam hati manusia. Ada yang disebut dengan hati nurani, pertimbangan moral, baik dan tidak baik. Itu ada saudara. Walaupun tentunya pertimbangan moral manusia sekarang ini kan saudara, sudah mulai tercemar oleh dosa. Coba saudara ingat saja begini. Ketika kita melakukan hal yang salah, ya, saudara, ada nggak sesuatu yang katakanlah bicara gitu di dalam kita ini? Jangan kamu buat gitu, itu nggak benar, itu salah gitu. Ada nggak saudara? Atau sebaliknya saudara pikir, enggak, tenang-tenang saja gitu ya. Nah saudara, bisa jadi begitu. Kenapa?
Karena berarti hati nurani kan sudah salah, udah nggak beres karena dirusak oleh dosa. Sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu, saudara. Ketika kita mencuri, mungkin gak diketahui orang, mungkin orang tidak lihat, tapi ada sesuatu yang bicara, saudara, di dalam ini. Kenapa kamu curi? Itu salah, saudara-saudara. Tapi barangkali setelah itu, saudara, kita balikin lagi. Tapi lalu ada lagi bicara, kamu bodoh, kenapa dibalikan lagi? Kan tidak ada yang tahu ini, gitu kan. Itu sesuatu yang enak, nikmat, kenapa kamu gak perlu bayar? Bapak Ibu saudara sekalian, katakanlah ada suara-suara yang seperti itu di dalam setiap manusia. Dari mana tuh saudara ya? Saudara, tentu itu Tuhan yang menaruh. Nah, jadi kita lihat memang ada penyataan-penyataan yang sifatnya umum. Tapi saudara, penyataan umum ini sangat terbatas. Tidak membuat manusia, saudara, tahu Allah, tidak membuat manusia sadar untuk percaya dan mencari Allah. Tidak membuat manusia seperti itu. Saudara, bahkan kita lihat karena dosa, kita lihat malah ketika manusia melihat ciptaan ini jadi salah mereka. Mereka lihat ada gunung yang begitu tinggi dahsyat, mereka sembah gitu saudara. Mereka lihat ada pohon yang wah begitu rimbun luar biasa, batang itu begitu besar. Saudara, mereka sembah gitu. Mereka kasih makanan di sana. Kan aneh, saudara. Nah, jadi kita lihat manusia sudah benar-benar rusak. Harusnya ketika mereka lihat penyataan itu, mereka lihat, mereka mengerti tentang Sang Pencipta itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saudara-saudara, itu sebabnya Allah perlu memberikan penyataan khusus, spesial begitu saudara ya. Penyataan khusus ini lewat Alkitab. Penyataan khusus ini lewat Yesus Kristus. Itu sebuah penyataan yang sangat istimewa. Dan puncak dari penyataan Allah adalah Yesus Kristus. Saudara, saya sering katakan, barang siapa melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Itu perkataan Yesus. Jadi saudara, ini sebuah puncak dari penyataan Allah. Ya. Kita bersyukur kita punya Alkitab. Dengan kita baca Alkitab, kita sadar kita perlu Allah, kita cari Dia, kita sembah Dia. Dengan kita baca Alkitab, kita mengerti saudara siapa Dia itu. Kita mulai timbul kasih kepada Dia, mulai percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sekali lagi saya katakan saudara, kita bisa sekarang mengenal Allah. Walaupun saya ngerti saudara, penyataannya itu tidak membuat kita ini mengerti, mengenal Dia secara sempurna 100%. Tidak. Ya. Jadi sama saja nih saudara ya. Saya kan katakan ini saya rekam dengan handphone saya tuh saudara. Dari sini saya bisa lihat hanya belakang handphone saya. Saudara, tapi bagian sananya saya tidak bisa lihat. Yang saya bisa lihat adalah sejauh yang saya lihat dengan mata saya. Tapi sudah cukup buat saya, sudah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, begitu juga. Kita dapat penyataan Allah secara khusus lewat Alkitab. Kita dapat penyataan Allah secara khusus dengan hadirnya Yesus Kristus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kita tidak mampu otak kita ini untuk mengerti, menangkap tentang Allah 100% dengan sempurna. Tetapi saudara, penyataan khusus ini yang Allah lakukan itu cukup buat saudara dan saya percaya kepada Dia. Itu cukup buat saudara dan saya mengenal Dia. Nah, nanti saudara ya, saatnya kita akan ketemu muka dengan muka. Di situ kita akan mengerti, kita akan paham Dia dengan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi yang saya mau katakan di sini, kita belajar tentang Allah Tritunggal itu sebetulnya sesuatu yang mustahil ya. Kenapa? Karena Dia tidak dapat dimengerti oleh akal kita, Dia jauh lebih tinggi. Tapi kita bersyukur saudara, karena Allah menyatakan dirinya, membuka dirinya untuk dikenal. Nah, ini yang luar biasa saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya kita dapat mengenal Dia. Nah, baik saudara, saya ingin masuk sekarang sedikit saudara tentang sikap hati.
Jadi minggu lalu saudara saya membahas, saya katakan kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar saudara ketika kita belajar tentang Allah. Yang disebut dengan Allah Tritunggal ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu saudara artinya kita tidak memaksakan maunya kita. Oh kita pengennya begini loh. Kita maunya seperti ini gitu. Enggak, sudah. Kita tidak memaksakan. Allah itu perlu kita dapat apa kita terima dengan logika kita. Kalau masuk akal itu kita terima. Itu bukan rendah hati. Tapi kerendahan hati itu saudara artinya kita menerima apa yang memang Allah nyatakan itu. Ada sisi lain yang nggak tahu. Ya memang saudara nggak tahu karena kita terbatas itu kan. Saudara Pak Pendeta Esra Soru, saudara dia kasih gambaran begini. Dia bilang dia pernah coba meneliti, dia pernah membaca otak kita ini katanya saudara. Itu kalau disamakan, katakan digambarkan seperti sebuah harddisk, saudara tahu harddisk komputer ya. Itu untuk nyimpen data gitu. Atau memori handphone saudara. Itu saudara katanya dapat menampung video itu dengan durasi, dengan daya putar itu. Kalau saya tidak salah sekitar 300 tahun. Wah luar biasa saudara ya. Saudara saya nggak tahu kalau sekarang di dunia ini berapa besar harddisk yang ada yang bisa menampung. Kadang-kala kan handphone kita baru ada 2-3 video. Wah sudah lemot jalannya karena sudah berat. Karena sudah mau penuh begitu. Dibilang otak kita ini dapat menampung kalau saya tidak salah itu 300 ribu tahun. Kalau ada film gitu, film itu diputar lamanya itu bukan cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi 300 tahun itu dapat ditampung oleh otak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kemampuan otak kita. Tapi coba saudara bayangkan kira-kira otak kita yang begitu luar biasa dapat gak menampung Allah itu? Allah itu saudara bukan hanya 300 ribu jam katakan. Dia kan tidak terbatas. Gak mungkin artinya saudara. Jadi saudara-saudara, kerendahan hati itu bukan berarti kita menuntut, wah saya harus ngerti dong. Allah itu harus masuk akal saya. Allah itu harus dapat saya pahami dengan akal saya, baru saya percaya. Saya mau bilang sama saudara, kalau Allah itu dapat kita pahami dan masuk akal kita, saya mau bilang itu bukan Allah. Benar saudara? Jadi ketika kita katakan itu Allah, lalu oh itu gampang saudara kita bisa pahami, katakanlah seperti saya bilang tadi, saya memahami kacamata ini, oh iya benar Allah itu begini gitu. Saudara itu bukan Allah. Itu sesuatu yang sangat keliru. Tapi Allah itu sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak mungkin saudara kita pahami. Ya. Nah ini kesadaran ini perlu ada. Inilah saudara yang namanya kerendahan hati. Tidak memaksakan kehendak kita. Oh Allah itu harus begini, begitu harus saya ngerti. Kalau ini bukan berarti bukan seperti itu saudara ya. Nah jadi sekali lagi saudara, sikap yang benar adalah sikap di mana kita mengenal Allah, mempelajari Allah dengan rendah hati. Kita terima sejauh yang Dia nyatakan dirinya kepada kita, gitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu yang kedua, selain sikap rendah hati, saya ingin kemukakan juga begini. Saudara, ketika kita belajar tentang Allah, ini satu hal yang saudara perlu tahu ya. Kita harus lebih mengutamakan, mengedepankan masalah iman daripada masalah logika kita, pengetahuan kita, pengertian kita. Ya. Saudara-saudara, memang pengertian kita ini perlu, bukan berarti nggak perlu. Ya. Saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang perlu kita mengerti dulu, baru kita percaya. Ya. Contoh, umpama begini kan. Kembali ke kacamata ini. Ini kacamata plus loh saudara. Jadi untuk orang-orang yang seumuran saya, yang mungkin matanya sudah agak tidak jelas lagi, kalau saudara pakai kacamata ini, saudara bisa lihat dengan jelas. Apa saudara percaya gitu? Oh, saudara bilang saya nggak akan percaya dulu. Coba saya coba dulu. Begitu kita pakai, kita iya benar. Berarti kita percaya setelah kita mengerti, kita tahu gitu saudara. Juga di dalam kekristenan ada banyak hal saudara yang kita terima, kita pahami. Setelah kita paham,
kita percaya. Saudara, ada hal-hal yang memang harus seperti itu, ya. Saudara-saudara, tetapi ketika kita bicara tentang Allah, sekali lagi saya mau bilang, ketika kita bicara tentang Allah, kalau kita yang di depan kita kedepankan ini adalah logika kita, akal kita, mengerti dulu, baru kita percaya, menurut saya kita akan gagal. Bukan itu sikap yang benar. Tapi sikap yang benar adalah kita iman, percaya, gitu. Memang saudara, saya lupa itu siapa ya, ada orang, itu seorang tokoh saudara, ya dibilang orang pintar pada masanya, Anselmus kalau saya tidak salah namanya. Saudara, dia berkata begini, dia bilang, aku percaya baru aku mengerti, ya. Jadi bukan karena aku mengerti baru aku percaya. Tapi coba saudara timbang, kira-kira sebetulnya percaya dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru percaya? Saudara-saudara, ingat saya bilang, ada hal-hal yang memang harus kita mengerti dulu baru kita percaya. Itu bukan satu pernyataan yang salah, tapi untuk hal-hal tertentu. Tidak semua hal dapat kita terapkan seperti itu. Saudara-saudara, saya dengar sebuah cerita, ada seorang anak, dia bertanya sama mamanya. Karena mamanya saudara selalu kasih dia susu gitu kan ya. Kalau tidak salah pendeta Esra Soru ini yang dia cerita. Nah, sudah. Dia bilang ada seorang ibu itu setiap pagi dia kasih anaknya susu gitu. Anaknya, mamanya bilang minum susu sebelum kamu berangkat sekolah. Tapi selalu anak itu tidak mau, itu sudah. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Sampai satu saat mamanya tanya, kenapa sih kok kamu nggak mau minum susu? Dia bilang begini, saya tidak akan pernah mau minum susu itu sebelum saya mengerti. Maksud kamu apa? Dia bilang begini, mama, dia bilang, sapi itu warnanya hitam, ya hitam kecoklatan. Lalu dia makan rumput yang warnanya hijau. Tapi kenapa bisa keluar susu yang warnanya putih? Bagaimana saya bisa mengerti itu? Dia bilang, dia warnanya hitam, makan rumput yang hijau, tapi kok bisa keluarnya putih? Itu nggak bisa saya terima dengan akal saya. Saudara-saudara, mamanya cuma bilang begini, kamu bodoh. Pokoknya mengerti tidak mengerti minum, itu akan sehat buat kamu. Itu baik buat kamu. Itu akan membuat tubuh kamu sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita belajar tentang Allah, itu sesuatu yang mustahil kalau dia tidak menyatakan diri. Dia menyatakan diri pun di dalam keterbatasan, artinya keterbatasan itu tidak 100% dia menyatakan dirinya kepada kita. Kita hanya melihat bagian di mana dia menyatakan dirinya. Ada bagian yang jauh, mungkin banyak yang belum kita tahu tentang dia. Nah, kita nggak perlu so tahu dalam hal ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kan kita pengen ngerti dulu, pengen tahu dulu baru kita percaya. Enggak gitu. Saudara ingat apa yang saya katakan minggu lalu? Kalau kita ini datang kepada Allah, maka dibilang satu hal yang kita harus percaya dia itu ada. Jadi kita lihat iman harus dikedepankan, percaya ini harus dikedepankan. Nanti setelah kita percaya, kita pasti akan ngerti. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mau mengerti tentang Allah dulu baru saudara percaya, selamanya saya katakan kita tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mengerti. Tetapi ketika kita percaya, sekalipun mungkin kita belum paham, karena memang tidak mungkin dapat dipahami oleh akal ini, tapi kita percaya, saudara lihat, nanti Tuhan itu akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita, membuka pemahaman kita sehingga kita mengerti. Nah, jadi saudara-saudara, ini sikap hati yang benar, ya. Jadi kalau saudara belajar tentang Allah Tritunggal khususnya, saudara-saudara, kalau kita kedepankan tentang logika kita, akal kita, pengertian kita ini, saya khawatir kita akan kecewa dan kita tidak akan pernah mengerti. Dan seperti saya bilang tadi, bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Siapa yang ngajarin seperti itu? Itu satu hal yang sangat salah gitu. Saudara-saudara, persoalannya kan bukan masalah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Tapi saudara, dia mau ketika kita menghampiri dia, ketika kita datang kepada dia,
kita mau percaya walaupun mungkin kita nggak ngerti. Saat ini mungkin kita masih gelap, kita belum paham, belum mengerti tentang hal itu. Tapi saya mau katakan, satu saat kita akan tahu, kita akan mengerti betapa luar biasanya Dia. Dan justru saudara, seharusnya ketidakmengertian kita ini akan justru membawa kita semakin yakin tentang Allah yang benar itu. Seperti saya bilang tadi, kalau Allah itu dapat dimengerti oleh akal kita, itu bukan Allah namanya. Itu Allah abal-abal, saudara ya. Tapi saudara, Allah yang sejati, yang benar, nggak mungkin dimengerti. Kita mengerti sejauh Dia membuka dirinya. Itu sebabnya, mari saudara, mungkin hari ini saudara berkata, Pak, saya nggak ngerti sebetulnya tentang hal ini. Saudara-saudara, Tuhan tahu itu. Yang Dia butuhkan saat ini dari kita bukan engkau mengerti atau tidak, tapi yang Dia butuhkan adalah engkau percaya atau tidak kepada Dia. Sebab ketika kita nyatakan, saya percaya kepadamu Tuhan, sekalipun mungkin aku ini belum paham tentang engkau, tapi saya percaya kepadamu, saudara, Roh Kudus akan menolong kita, membuka kepada kita, membawa kita kepada kebenaran itu, menyingkapkan kebenaran itu, sehingga saudara kita semakin mengerti tentang Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai di sini yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, perlu kerendahan hati dan perlu mengedepankan percaya kita, bukan pengertian kita. Minggu depan saya akan coba sampaikan kembali sama saudara, masih di sekitar Allah Tritunggal. Saya akan coba sampaikan tentang pandangan-pandangan yang kedengarannya kelihatannya benar, tapi sebetulnya tidak benar, gitu saudara ya. Saya akan sampaikan itu supaya kita semakin memahaminya. Baik saudara, itu saja. Kita mau berdoa saudara sebelum kita akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih buat malam hari ini karena kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah kami, Tuhan menyadarkan kami, supaya kami dengan rendah hati tidak memaksakan kehendak kami, dan kami mau lebih percaya kepadamu. Bapa di surga, apa yang hamba sampaikan penuh dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya Engkau yang tidak terbatas sanggup membukakan pemahaman kepada setiap kami. Tolong kami, jamah kami. Roh Kudus, biarlah Engkau jamah setiap kami, supaya kami boleh semakin mengerti. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang sudah mengikuti Eva malam ini. Entahkah mereka ikuti malam ini secara langsung, atau mungkin besok, atau lusa, atau kapan saja, setiap orang yang melihat siaran ini, mereka diberkati Tuhan. Mereka dibawa oleh Tuhan dalam pengenalan yang lebih lagi kepadamu. Berkati semua umat-Mu, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali kami bersyukur buat kebaikan. Inilah doa kami, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Eva kita selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa saudara, kita masih ada kegiatan-kegiatan ibadah ya. Nanti hari Jumat, para pelayan-pelayan Tuhan, mari datang untuk kita doa sama-sama ya. Saudara, jam 6 sore pelayan-pelayan Tuhan sampai jam 7. Tapi LP itu lembah pujian dimulai dari jam setengah 6. Saudara mau datang dari setengah 6, boleh silahkan ya. Baik saudara, hari Sabtunya ibadah youth tetap ada. Nanti hari Minggu ibadah tetap berjalan seperti biasa. Pagi jam 8, lalu ada sekolah Minggu jam 10. Lalu sorenya jam 5 ada ibadah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.